ini platform untuk semua. Jadi siapapun boleh ikut, siapapun boleh menyumbangkan tulisannya dalam bahasa Bali, sedikit pun tidak masalah, banyak, alhamdulillah, syukur sekali. Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Program ini disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa Bali merupakan salah satu bahasa lokal, bahasa daerah yang ada di Indonesia. Untuk itu, harus ada usaha untuk melestarikan supaya keberadaan bahasa ini tidak punah. Dan di studio saat ini sudah hadir salah satu perwakilan dari komunitas yang merupakan pelestari bahasa Bali itu sendiri. Telah hadir di studio beliau Chef Agus Haryanto, betul ya? Biasa ya. Beliau ini adalah anggota dari komunitas Wikimedia Foundation. Ya. Bukan, komunitas Wikimedia Denpasar. Oh, komunitas Wikimedia Denpasar. Komunitas Wikimedia Denpasar ini merupakan bagian dari sebuah komunitas yang besar? Iya, betul. Kalau komunitas induknya namanya apa? Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation itu ya, yang untuk di seluruh negara. Sedang untuk di Indonesia itu ada perwakilannya, namanya komunitas Wikimedia Indonesia. Sementara di Bali sendiri ada komunitas Wikimedia Denpasar. Ya, ya, betul. Berarti ruang lingkup untuk Wikimedia Denpasar ini adalah wilayah Bali, betul ya? Betul. Mungkin bisa sedikit diceritakan tentang komunitas ini seperti apa? Ya. Komunitas ini terbentuk tanggal 16 Agustus 2019. Berangkat dari keprihatinan bahwa bahasa Bali belum ada di Wikipedia dan proyek-proyek sister lainnya. Jadi proyek-proyek anakannya dari Wikipedia itu belum ada yang belum ada. Iya. Padahal proposal untuk bahasa Bali itu lahir di Wikipedia sudah ada dari tahun 2006. Jadi selama 14 tahun Wikipedia bahasa Bali itu tidak dikembangkan. Nah, karena keresahan itu lalu mengundanglah rekan-rekan yang berdomisili di Bali, untuk membuat suatu komunitas yang ujungnya adalah melahirkan suatu produk yang namanya Wikipedia bahasa Bali itu. Nah, waktu itu kita hanya berempat, termasuk dengan Bayu Gita. Bayu Gita. Untuk melahirkan itu kurang lebih rapat pertama itu bulan April 2019. Sejarahnya demikian. Nah, di bulan April itu kita sepakat untuk membuat Wikilatih namanya. Jadi program pelatihan untuk menulis di Wikipedia. Nah, karena program itu akhirnya cukup sukses dengan melahirkan banyak rekan-rekan yang bergabung dengan kita, akhirnya kebutuhan untuk membuat komunitas itu diperlukan untuk merawat dan nanti menambah entry dan segala macam di Wikipedia. Itu jadi bulan Agustus akhirnya lahirlah komunitas sampai sekarang. Nah, program Wikipedianya sendiri baru lahir kurang lebih 3 bulan setelah komunitas berdiri. Jadi bulan Oktober 2019 menetaslah Wikipedia bahasa Bali. Jadi Wikipedia berbahasa daerah, berbahasa Bali ya. Apakah ada bahasa daerah lainnya? Ada. Jadi kita itu Wikipedia ke-12 di Indonesia. Ya, dalam bahasa daerah. Lokal, ya, dalam bahasa daerah. Ya. Jadi sebelumnya sudah ada bahasa Jawa, Sunda, Minang, Bugis, Banjar, sampai ada Gorontalo. Ya. Bisa dikatakan untuk bahasa Bali sedikit terlambat mungkin ya? Ya, betul. Sayangnya itu. Jadi sudah di proposalnya tahun 2006 sudah diajukan, tapi tidak ada yang mengembangkan.
Gitu. Oh, realisasinya baru 2019 ini. Betul. Sedangkan bahasa-bahasa daerah lainnya malah lebih dulu. bukan lebih terakhir. Proposalnya Iya. terakhir, Terakhir, tapi realisasinya lebih dulu lebih ya. cepat ya, betul. Kayak Gitu. Contohnya itu yang Wikipedia Bahasa Gorontalo itu kurang lebih 2018. Mereka baru mengajukan. Yes. Tapi mereka sudah terrealisasinya Betul. sudah lebih dulu ya, Iya. lebih dulu banding kita. Nah, project-project kita nggak cuma Wikipedia sebenarnya. Jadi ada kurang lebih 12 project lainnya yang kita sebut sebagai sister project. Jadi project anakan. Anakan ya, betul. Project anakan itu berbagai macam. Contohnya ada Wiki Pustaka yang baru meluncur juga di bahasa Bali untuk bulan Juli 2021. Tetapi ruang lingkupnya tetap dalam bahasa Bali begitu ya? Betul. Yang tadi. Seperti Wikidata itu database seluruh pengetahuan di dunia. Lalu ada Wikimedia Commons, itu media digital yang bisa digunakan secara bebas dan gratis dari seluruh dunia juga. Itu. Lalu ada Wiktionary, jadi kamus digital bebas juga bisa diakses siapa saja. Dan boleh diisi siapa saja? Dan boleh diisi siapa saja, jadi benar-benar bebas. Itu Wiktionary. Terus ada Wiki Pustaka yang baru lahir itu bulan Juli 2021 itu digawangi oleh Bu Calma Citrawati. Itu adalah perpustakaan digital bebas. Itu. Dan karena kita khususnya bahasa Bali, jadi lebih mengacu ke lontar itu. Gitu. Iya. Kalau tadi Yosep mengatakan bahwa di awal terbentuknya itu personelnya hanya 4 orang ya. Betul. Kalau sekarang? Sekarang sudah ada 13-an. Itu bentuknya mereka sebagai relawan atau bagaimana? Relawan. Betul-betul. Itu karena memang niat mereka untuk melestarikan bahasa Bali ya. Jadi komunitas kita terbentuk bukan hanya orang Bali saja, seperti saya. Jadi, saya sendiri bergerak di bidang engineering, bukan bahasa Bali. Iya. Gitu. Lalu ada juga yang dari arsitek, ada juga dari pemrograman, orang teknik informatika, gitu, macam-macam. Jadi siapapun boleh gabung, siapapun boleh. Yang penting kecitaannya sama. Punya visi yang sama dengan komunitas ini ya. Betul. Ya. Kalau misal ada yang tertarik lalu ingin mendaftar itu bisa menghubungi siapa? Langsung aja ke komunitas nanti atau ikut aja di mengedit atau menyunting di Wikipedia, kita pasti tahu. Karena ini project dengan platform internet begitu ya, bisa diakses oleh siapa saja ya. Boleh siapa saja yang ya, betul. Kalau kita mau meramah di internet, alamat di lamannya apa, Bli? Jadi komunitas Wikipedia Denpasar itu mensupport 2 situs. Yang pertama Wikipedianya sendiri, itu alamatnya di ban.wikipedia.org. Yaitu untuk Wikipedia, sedangkan untuk Wiki Pustakanya di ban.wikisource.org. Gitu. Nah, kalau misalnya kita hanya mencari melalui Google seperti itu, tinggal cari saya Wikipedia, pasti dia ada alamatnya itu yang bisa diakses ya. Iya, betul. Baik. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini dalam ruang lingkup besarnya adalah bahasa Bali seperti itu. Kalau dari awal sampai akhir, bentuk kegiatannya seperti apa? Berbagai macam sih. Jadi kalau saya gini revisi sedikit. Jadi nggak cuma bahasa Bali. Di Wikipedia itu ada sekitar 300 bahasa. Maksud saya yang bahasa Bali. Oh, yang bahasa di sini. Ya. Komunitas Wikipedia Denpasarnya. Komunitas Wikipedia Denpasar lebih ke bahasa Bali. Ya. Untuk yang di bahasa Bali, kita beberapa kegiatannya antara lain adalah bikin satu Wikilate. Jadi program pelatihan untuk menulis di Wikipedia. Itu sudah dari awal. Sudah. Dan sampai sekarang masih tetap berlanjut ya. Sudah 7 kali kurang lebih berjalannya. Cuman karena pandemi, Wikilate itu sekarang berubah format dari biasanya luring, jadi bertemu langsung. Sekarang daring ya. Daring ya, betul. Selain Wikilate? Selain Wikilate kita ada kompetisi menulis. Cuman karena karena pandemi, kompetisi ini akhirnya ditiadakan karena lalu ada juga program jalan-jalan.
Itu bentuk programnya apa? Wiki melancaran. Jadi komunitas kita ajak, jadi yang bergabung kita ajak jalan-jalan ke mana gitu untuk mendokumentasi geografi atau budaya atau segala macamnya yang ada di lokasi tersebut. Gitu. Nah, program yang disampaikan di Joseph tadi itu ada wiki latih, kemudian ada kompetisi menulis, kemudian ada jalan-jalan itu memang program yang sudah dirancang awal ya? Atau sudah. Dan sampai sekarang tetap jalan. Apakah dari awal sampai sekarang programnya hanya itu saja atau di tengah jalan ada berkembang menjadi kegiatan lain? Iya, di tengah jalan yang baru kita selesaikan ini adalah Wiki Lontar. Itu adalah program pembuatan katalog digital, pendokumentasian katalog digital lontar-lontar yang ada di Bali. Khususnya yang ada di 3 kabupaten sebenarnya. Yang saat ini di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Gianyar, Klungkung, dan Buleleng. Gitu. Dan itu sudah kita terbitkan berupa buku, baik katalog digital dan katalog cetaknya. Nah, penentuan tempat itu ditentukan oleh si komunitasnya sendiri. Kalau misalnya ada dari masyarakat gitu memiliki lontar lalu ingin digitalisasikan lontarnya, bisa menghubungi komunitas. Itu bentuknya seperti apa? Bentuknya berupa katalog digital. Jadi tinggal si pemilik lontar menghubungi komunitas, lalu komunitas akan datang, lalu mendigitalisasi. Apakah berbayar atau bagaimana? Oh, tidak, gratis. Jadi semuanya itu disupport oleh Wikimedia Foundation. Gitu. Ya. Jadi si pemilik lontar tidak perlu mengeluarkan dana untuk membuat lontar itu digital ya? Tidak perlu. Tidak perlu. Cuman nanti permintaannya bahwa nanti ini kan akan dipublish secara publik. Ya. Itu aja. Harus memiliki kerelaan bahwa lontarnya itu akan diakses nanti secara publik ya. Betul. Baik. Itu yang sudah dikerjakan. Selama mengerjakan itu dari tahun 2019 sampai saat ini, kendala-kendala yang dihadapi seperti apa? Sedikitnya peminat sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Maksudnya sedikit peminat itu seperti apa? Peminat untuk menjadi anggota dari komunitas. Kalau saat mencari lontar seperti itu, apakah ada kendala dari pemilik lontar mungkin? Ada juga. Cuman ya karena itu kan bisa diantisipasi. Betul, bisa diantisipasi. Bentuk kendalanya seperti apa biasanya, Bi? Kemarin karena kondisinya lagi corona, jadi pemilik lontar yang sebelumnya sudah berjanji akan membagikan gininya tidak bisa. Karena waktu itu sedang ada pembatasan PPKM. Lalu juga ada waktu itu ada pandemi pas di desa tersebut. Jadi terpaksa kita batalkan. Gitu. Jadi kita cari lagi tempat lain, akhirnya ketemu dan di sana gitu. Sampai saat ini sudah berapa lontar yang didigitalisasi? Dibuat katalognya kurang lebih 610 judul. Lebih. Itu baru yang dari 3 kabupaten itu ya? Betul. Baru 3 kabupaten baru 6 tempat. Baru dan itu pun aja. Satu kabupaten belum diambil semua ya? Semua. Kalau dilihat ini komunitas ini baru berjalan tahun 2019. Betul. Berjalan sebentar sudah corona ya. Betul. Mungkin ya kendalanya karena situasi seperti itu ya. Betul. Tetapi melihat kondisi corona dan hasil yang sudah dikerjakan sampai ratusan lontar itu sudah pencapaian yang luar biasa sebenarnya ya. Iya, betul. Dan saat ini juga teman-teman di Wikimedia Indonesia juga membantu Balai Bahasa Provinsi Bali untuk mendigitalisasikan lontar yang ada di perpustakaan kami ya, Balai Bahasa Provinsi Bali. Mungkin bisa diceritakan sistem kerja mendigitalisasikan itu seperti apa? Jadi digitalisasi yang kita lakukan di sini bukan mendigitalisasi katalog secara menyeluruh, hanya bagian depan dan belakang lempir lontarnya saja. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengidentifikasi judul, lalu kolofon dan lontar itu sendiri. Jadi sebenarnya yang kita bikin digitalisasinya adalah metadatanya. Jadi membuat database untuk menjelaskan tentang lontar tersebut. Gitu. Database itu nanti kita simpan di platformnya Wikipedia. Jadi ada Wikidata, Wikimedia Commons, Wikipustaka, dan Wikipedia sendiri. Gitu. Jadi ada 4 platform yang akan menggunakan database yang kita kumpulkan. Gitu.
Nanti yang di digitalisasi saya sempat melihat teman-teman bekerja itu di foto dulu yang Ya, betul. halaman depan dan halaman belakang ya kalau saya Betul. tidak salah ya. Kemudian itu dibuatkan deskripsi Ya. lontar itu isinya apa saja, Ya. jumlah halamannya berapa dan sebagainya ya, Ya, identifikasi lontar itu. Ya. Lalu data itu dimasukkan di internet di lamannya Wikipedia. tadi itu. Ah. Dan itu bisa diakses oleh siapa saja siapa saja, betul. yang menggunakan internet. Jadi mereka melihat di data itu, mereka Ya. tahu bahwa ada lontar seperti ini, tempatnya ada di mana. Ya. Jika ingin mencari yang penuh, silahkan datang ke tempat itu, begitu Betul, ya? Ya betul karena sekali. di sana ada datanya ya. Iya, iya. Jadi fungsi kita membantu sebenarnya pemilik naskah dan pencari naskah untuk bertemu. Betul. Itu akan sangat membantu. Betul. Kadang-kadang orang tahu bahwa ada lontar seperti ini, tapi tidak tahu ada di mana ya. Betul. Nah, Iya, itu dah. iya. Oke. Itu fungsi kita. Peran komunitas ini sangat membantu Iya. teman-teman yang tertarik dalam atau memiliki kepentingan terhadap lontar ini. Betul. Sudah banyak yang dikerjakan. Rencana ke depannya apa yang akan dikerjakan lagi? Mungkin mau melebarkan lingkup kerja? Sebenarnya banyak banget yang bisa dikerjakan, apalagi budaya sama geografi Bali itu kaya sekali. Cuman karena keterbatasan tenaga dan waktu, Ya, betul. yang akhirnya membuat kami untuk berpikir ulang. Kenapa kami fokus ke lontar dulu? Karena tenaga kami, jadi di lingkup komunitas kami yang tertarik lontar cukup banyak. Itu. Apakah nantinya ke depannya ada rencana lain? Pasti ada. Cuman kami belum tahu nih nanti komunitas jadi semua hal dalam namanya program-program kami itu disepakati oleh komunitas Bersama ya. Ya, tidak bisa saya sendiri Iya, mengajukan, tapi kalau tidak disetujui komunitas kami nggak jalan. Sama seperti program lontar ini juga, kalau komunitas setuju kita jalan. Itu. Nah, kalau dilihat sampai saat ini komunitas, saya kembali bertanya tentang anggota dari komunitas ini, kebanyakan mereka dari mana? Dari mereka adalah mahasiswa atau iya, apa? ada yang mahasiswa, ada yang dosen dari Pak Bayu Gita contohnya gitu. Ada ya orang Bali sendiri sebenarnya, dan mereka yang senang sama bahasa Bali terutama. Dan mau meluangkan waktu, tenaga dan upayanya untuk melestarikan bahasa Bali dalam platform Wikipedia. Jadi tidak ada syarat mereka harus berlatar belakang pendidikan bahasa Bali, tidak begitu ya? Tidak. Karena Bebas. salah satunya Beli Joseph sendiri ya, bukan ya? Bukan. Baik. Terima kasih. Sudah banyak tadi informasi yang disampaikan. Mungkin pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat kita atau khususnya masyarakat Bali seperti apa? Ini platform untuk semua. Jadi siapapun boleh ikut, siapapun boleh menyumbangkan tulisannya dalam bahasa Bali, sedikit pun tidak masalah. Banyak, alhamdulillah, syukur sekali. Lalu kita juga bisa membuat berbagai macam hal bersama dalam satu komunitas, karena komunitas ini beragam. Lalu proyek-proyek kita juga tergantung dari rekan-rekan sendiri sebenarnya. Mau bikin apa, seberapa kita bisa seberapa kita bisa bantu, kita pasti bantu. Gitu. Jadi proyek lontar ini pun sebenarnya juga lahir dari rekan-rekan komunitas sendiri untuk mengembangkan katalog digital bersama. Gitu. Dan mungkin pesan untuk pemilik lontar yang belum didigitalisasikan? Mari bersama-sama membangun database bersama digital supaya orang Bali sendiri tahu betapa kita kaya akan karena lontar itu isinya luar biasa banyak. Iya, banyak sekali berbagai macam. Tema itu isinya. Ya, betul. Ya. Baik, Di Yosef, terima kasih banyak sama-sama atas informasi yang diberikan. Semoga apa yang dikerjakan memang bermanfaat dan saya yakin pasti bermanfaat. Dan semoga tetap berjalan sesuai dengan rencana dan hambatan-hambatan bisa diatasi lah. Iya. Betul. Baik ya, sampai ketemu Di Yosef. Terima kasih. Sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan saya dengan Beli Joseph Agus Haryanto. Semoga apa yang kami diskusikan bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam bincang bahasa dan sastra selanjutnya. Salam bahasa.